Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat model matematika dari suatu pertidaksamaan, dan nanti juga kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu pertidaksamaan tersebut. Langsung saja. Jika ketemu soal seperti ini, hal pertama kali kita lakukan itu adalah kita buat dulu tabel seperti ini. Nah, kalau kita buat tabel seperti ini, baru kita definisikan itu mana variabel-variabel yang akan digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini di soal, jika X menyatakan banyak roti jenis A, berarti ini X itu ada roti jenis A, dan Y adalah menyatakan roti jenis B. Maka yang akan kita pakai nanti itu kita masukkan ke tabel adalah roti jenis A dan roti jenis B. Itu yang akan kita gunakan. Maka ini bisa kita letakkan roti A, ini tabelnya. Kemudian yang ini adalah roti B, seperti itu. Kemudian ada variabel apa lagi di sini selain dari roti, yaitu tepung dan mentega. Nah, ini yang akan juga kita tambahkan. Berarti bisa kita taruh di bawah sini, ini tepung dan mentega. Jadi pertama kali kita identifikasi variabel-variabel yang dipakai ke dalam soal. Baru kita terjemahkan semuanya ke dalam tabel ini. Untuk membuat roti jenis A diperlukan 400 gram tepung. Roti jenis A 400 gram tepung, 400 gram tepung dan 50 gram mentega. Berarti 50 mentega seperti ini. Kemudian untuk membuat roti jenis B diperlukan 200 gram tepung, maka ini kita isi 200, roti jenis B 200 dan 100 gram mentega. Berarti ini kita taruh 100 seperti ini. Roti akan dibuat sebanyak-banyaknya dengan persediaan tepung 9 kg. Nah, di sini tepung 9 kg. Berarti kita lihat tepung itu totalnya adalah 9 kg. Seperti ini. 9 kg. Kita ubah ke gram berarti kan jadi 9.000 gram ya. Nah, jangan taruh di bawah sini. Taruhnya di sebelah kanan. Kenapa? Karena ini adalah punya tepung. Jadi mendatar ke kanan itu adalah punya tepung. Seperti itu. Dan 2,4 kg mentega. Berarti 2,4 kg taruh sini dikasih 100 dikali 1000 berarti 2400 gram. Nah, maka ini kita sudah dapat matematikanya. Jika X menyatakan banyak roti jenis A, berarti yang tadi X, dan Y menyatakan banyak roti B. Nah, maka untuk tepung kita bisa pakai 400X seperti itu dan 200Y. Hasilnya adalah 9.000. Maka kita bisa buat di sini pertidaksamaan yang pertamanya adalah 400X karena 400 roti A ditambah 200Y sama dengan 9.000. Nah, ini kan kalau kita tadi kan masih pakai sama dengan. Nah, kita taruh pertidaksamaan. Nah, tandanya itu adalah kurang dari atau lebih dari. Dari mana kita menentukan kurang dari atau lebih dari? Kita lihat di soal. Persediaan tepung 9 kg nih. 9 kg persediaan tepung. Berarti tepungnya tuh hanya ada 9 kg. Dia tidak mungkin lebih dari 9 kg. Tapi bisa kurang. Bisa 8, bisa 7, bisa 6. Kenapa? Karena persediaannya kan cuma 9 kg. Dia tidak akan lebih dari 9 kg. Maka ini kita buat kurang dari sama dengan. Seperti itu. Oke. Untuk yang mentega, maka kita bisa buat juga 50 mentega, 50X roti A nya ditambah 100Y. Nah, 2400. Tandanya kurang dari atau lebih dari? Baca lagi di soal. Persediaannya hanya 2,4 persediaan. Dia hanya punya 2400 gram. Dia tidak mungkin lebih. Tapi kan dia bisa kurang. Dia bisa pakai 1000 gram atau berapa.
atau 500 gram gitu, maka ini adalah kurang dari sama dengan, seperti itu. Nah, maka inilah yang akan kita sederhanakan berikutnya. Sama-sama dibagi 100 ini, coret. Kemudian ini dibagi 2, maka ini jadi Y. 4X dibagi 2 itu jadi 2X. 90 dibagi 2 itu 45. Ini kurang dari sama dengan 45. Kemudian yang kedua, ini kita bagi semuanya dengan 5. 5 bagi 5 1, artinya hanya X, ditambah 10 bagi 5 itu 2, sisanya tinggal 240 dibagi 5 itu adalah 48. Nah, ini dia hasilnya punya kita, pertidaksamaannya. Nah, 2X plus Y kurang dari sama dengan 45, dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 48. Seperti itu. Soal berikutnya. Di soal ini tidak dijelaskan mana variabel X dan mana variabel Y-nya. Artinya kita tentukan sendiri nih variabel X dan Y-nya. Caranya bagaimana? Kita baca dulu soalnya, kemudian kita terjemahkan ke dalam tabel ini. Kita lihat variabel-variabel yang tersedia di soal. Seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain polos. Oh, ini berarti ini variabelnya. Dan kain bergaris. Digunakan untuk membuat 2 model pakaian. Pakaian model 1 memerlukan kain polos dan kain bergaris. Ini sudah kita tandai tadi variabelnya. Dan pakaian model 2, oh berarti dia ini model 1 dan model 2 variabel lainnya. Maka bisa kita tulis di sini. Ini untuk saya buat dulu ya, ini kain polos misalkan. Kain polos. Berarti ini adalah kain bergaris. Seperti itu. Kemudian ada tadi variabel lainnya model 1 dan model 2. Berarti ini model 1 bawahnya. Dan yang bawahnya lagi itu pakaian model 2. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita buat tabel seperti ini, barulah kita tuliskan, kita isi variabel-variabelnya. Seorang penjahit memiliki 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris. Ini totalnya. Digunakan untuk membuat 2 model pakaian. Nah, pakaian model 1 memerlukan 1 meter kain polos. Pakaian model 1 memerlukan 1 meter kain polos. Berarti ini 1. Dan 3 meter kain bergaris. Berarti ini 3. Pakaian model 2 memerlukan 2 meter kain polos. Dan 1 meter kain bergaris. Seperti ini. Nah, untuk mencari total nilai X dan Y-nya, kita pakai ini tadi nih. 20 dan 20. Di sini kan adalah persediaan kainnya, 20 kain polos dan 20 kain bergaris. Oh, berarti kain polosnya ini ada 20. Bawahnya lagi sini 20. Dan kain bergarisnya juga ada 20 meter. Seperti itu. Ini tabelnya kelebihan ini sepertinya. Nah, berarti kita lihat di sini dari tabel yang kita buat kan tampak tuh bahwa ini arahnya ke bawah seperti ini. Nah, ke bawah arahnya. Artinya berarti nanti yang atas ini menjadi X, yang bawah ini menjadi Y, dan ini adalah totalnya, hasil dari pertidaksamaannya. Maka kita bisa buat untuk ini tadi soal kain 1 ini X dan kain 2 ini Y. Kalau di soal sebelumnya tadi kan dia mengarahnya ke samping. Coba dicek lagi video sebelumnya. Ini untuk soal kedua dia mengarahnya ke bawah seperti ini. Maka ini untuk 1X berarti X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Kenapa kurang dari? Karena kainnya hanya ada 20 meter. Kainnya tidak mungkin lebih dari 20. Bisa kurang karena kan persediaannya hanya 20. Berarti bisa kurang tapi tidak bisa lebih. Nah, untuk yang bergaris itu 3X berarti di sini 3X ditambah
1Y ditambah Y kurang dari sama dengan juga 20. Nah, ini adalah pertidaksamaannya. Nah, kemudian ini apa dong? 100.000 dan 150.000. Nah, kalau kita baca soalnya, pakaian model 1 dijual seharga 150.000 per potong dan pakaian model 2 seharga 100.000 per potong. Pakaian model 1 ini tadi kan kita misalkan dengan X, pakaian model 1 ini tadi, dan pakaian model 2 kita misalkan dengan Y tadi kan. Ini adalah fungsi objektifnya atau fungsi sasaran. Jadi di dalam program linear itu akan ada fungsi objektif atau fungsi sasaran, di mana fungsi sasaran itu atau fungsi objektif itu digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Seperti itu. Jadi ini rupiahnya 150.000 per potong dengan 200 dan 100.000 per potong itu nanti untuk mencari nilai maksimumnya. Maka di sini untuk fungsi objektifnya bisa kita tulis di sini f x, y ini fungsi objektifnya sama dengan 150.000 x ditambah 100.000 y. Nah, seperti ini. Ini ada titiknya. 150.000 X dan 100.000 Y. Jadi ini kita cari nilai X dan Y-nya, baru kita masukkan ke sini. Kita tentukan apakah dia maksimum atau minimum. Nah, untuk menentukannya, mencari nilai maksimum atau minimum, kita gambar dulu dari pertidaksamaan menjadi grafik. Masih ingat nggak pelajaran SMP atau pelajaran kelas 10? Nih, saya akan membuat dari grafik 3X, dari sini deh. Pertama dulu, X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Kalau kita mau membuat grafik dari pertidaksamaan, ini bisa kita ubah dulu persamaannya jadi sama dengan seperti ini. Boleh. Pertama kita misalkan dulu langkahnya. Kita misalkan X sama dengan 0. Nanti kita misalkan juga Y sama dengan 0. X sama dengan 0, berarti X ini adalah 0. 0 ditambah 2Y sama dengan 20. Maka 2Y sama dengan 20, karena 0-nya hilang ini kan. Y adalah 20 bagi 2, berarti 10. Untuk X-nya 0, Y-nya 10, berarti koordinatnya adalah 0,10. Seperti ini. Nah, ini kan baru tadi kita misalkan X-nya ya 0. Sekarang gantian, kita misalkan Y. Misal Y sama dengan 0. Dan persamaan tadi seperti ini. X plus 2Y sama dengan 0. Y yang tadi menjadi 0. Berarti kan X ditambah 2 dikali 0. Oh ini sorry, bukan 0. Ini tadi 20. Ya ini 20. Nah, sama dengan 20. 2 kali 0, 0, maka X sama dengan 20. Untuk nilai X 20 pada Y-nya 0, berarti koordinatnya adalah 20,0. Nah, ingat koordinat inilah nanti yang akan kita pakai untuk di titik pertidaksamaan dari grafiknya. Seperti itu. Baru satu ini, masih ada lagi, sabar. Untuk yang kedua, 3X plus Y sama dengan 20. 3X plus Y sama dengan 20. Ingat kalau untuk membuat gambar, pertidaksamaannya diubah dulu jadi sama dengan. Ini boleh. Ya, apa? Sama. Kita misalkan dulu X sama dengan 0. Maka nilai Y-nya berapa? 3X. X-nya 0 berarti 3 kali 0. Ditambah Y sama dengan 20. 3 kali 0, 0. Tersisa tinggal Y sama dengan 20. X-nya 0, Y-nya menghasilkan 20. Berarti koordinatnya 0,20. Seperti ini. Nah, kemudian setelah kita misalkan X, sekarang kita cari yang Y. Gantian. Kita misalkan Y sama dengan 0. Tadi kan persamaannya adalah 3X plus Y sama dengan 20. Y yang tadi kita buat 0, berarti kan 3X plus 0
sama dengan 20. Ini kan tersisa 3X sama dengan 20. Berarti X-nya itu adalah 20 per 3. 20 per 3 ini berapa? 6, 2 per 3. Tapi jangan dibuat desimal ya, cukup pecahan seperti ini aja. Karena nanti kita masih akan menentukan nilainya. Jadi lebih baik kita buat pecahan seperti itu aja. Nah, maka kita dapat titik yang berikutnya 0,20 dan 20 per 3,0. Ini kan ada nolnya tadi. Berarti ini titiknya 20 per 3,0. Nah, keempat titik inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya. Seperti ini. Dan kemudian kita gambarkan dulu nih dari ketidaksamaannya. Saya gambarkan di bawah seperti ini. Itu sumbu X, ini sumbu Y. Nah, tadi untuk yang pertidaksama pertama nilainya 0,10. Berarti di sini kita anggap di sini 0,10 ya. Jadi kita buat di sinilah 0,10. 0,10. Nah, kemudian nanti selanjutnya adalah ini 0,10. Dan yang lainnya ini adalah 20,0. Berarti bisa kita buat di bawah sini agak panjang. 20,0. Nah, tinggal kita hubungkan garisnya ini. Seperti ini. Nah, ingat tanda pertidaksamaannya kurang dari di soal tadi. Ini kan grafik dari yang 3x, grafik dari x plus 2y kurang dari sama dengan 0. Ingat, kalau dia kurang dari berarti daerah arsirannya itu adalah diarsir ke bawah menuju titik 0,0. Berarti ini ke bawah arsirannya, daerahnya. Kalau lebih dari berarti dia ke atas, seperti itu. Tapi sama-sama kurang dari semua, berarti ini nanti arsirannya juga ke bawah semua. Yang kedua, tadi 0,20, sorry, di atasnya tadi ya. Nah, bisa kita lihat tadi di sini 0,20 dan 20 per 3,0. Nah, 0,20 dan 20 per 3,0. 20 per 3 tuh berarti sekitar 6, sekitar sinilah mungkin. Berarti di sini kita buat 20 per 3. Nah, buat grafiknya, tarik garis. Nah, baru kemudian kita lihat daerah arsirannya. Ini kurang dari daerahnya, karena intinya fungsi yang kedua, kurang dari. Berarti daerahnya arsirannya ke bawah. Ingat, kalau kurang dari berarti arsirnya ke bawah. Kalau lebih dari berarti arsirnya ke atas. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti mana nih daerah yang terkena keduanya? Daerah yang terkena arsiran merah dan arsiran biru. Arsiran merah dan arsiran biru kan berarti ini daerahnya nih. Dari 0, 0,10, 0,0, 20 per 3,0 dan titik di sini yang akan kita cari. Berarti ini daerah penyelesaiannya tuh. Nah, yang terkena arsir keduanya, terkena arsir yang merah dan terkena arsir yang biru, seperti itu. Koordinat yang ini bisa kita sudah tahu tadi 0,10. Koordinat yang bawah batasnya itu adalah 20 per 3,0. Nah, untuk mencari koordinat yang titik temu antara dua garis, ini harus kita eliminasi. Apa yang dieliminasi? Dua pertidaksamaan tadi, 3x plus y kurang dari 20 dan x plus 2y 20. Maka kita eliminasi. Kalau eliminasi boleh kita buat sama dengan dulu. Berarti kan x plus 2y sama dengan 20, baru 3x plus y sama dengan 20. Nah, di sini variabelnya belum ada yang sama, berarti kita kalikan
saya mau mengeliminasi, misalkan menyamain yang ini, saya kali 3, atas kali 3, yang bawah kali 1. Berarti ini 3 kali X, ini berarti 3X ditambah 2Y kali 3, 6Y sama dengan 20 kali 3, itu 60. Ini materi di SMP, sambil diingat-ingat lagi. Kalau ada yang lupa. Ini tetap karena dikali 1, 3X plus Y sama dengan 20. Jadi seperti ini. Kemudian kita kurangkan. 3X kurang 3X habis. 6Y dikurang Y tersisa 5Y sama dengan 60 bagi 20 itu 60 bagi 20, sorry, 60 kurang 20 40. Maka Y adalah 40 bagi 5 8. Dibagi ya, karena ini perkalian. Sudah dapat nilai Y, sekarang kita mencari nilai X. Caranya substitusi nilai Y ini ke persamaan 1 atau persamaan yang 2 di bawahnya. Mana yang lebih mudah? Hasilnya sama saja. Saya masukkannya ke atas. Berarti kita substitusi nilai Y-nya itu nanti ke persamaan di sini. X plus 2Y sama dengan 20. Y-nya tadi kan adalah 8. Maka X plus 2 kali 8 sama dengan 20. Berarti kan X ditambah ini 16 sama dengan 20. Penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. X sama dengan 20 dikurang 16 adalah 4. Berarti X-nya itu 4, Y-nya 8. Oh, berarti titik ini koordinatnya 4,8. Seperti itu. Untuk mencari nilai maksimum atau minimum, jadi kita cari dulu batas-batasnya. Daerah penyelesaiannya yang bawah ini, maka kita cari batas-batasnya mana saja. Daerah ini titik batasnya 0,10, 4,8, dan 20/3. Seperti itu. Nah, sekarang kita substitusikan nilai-nilai ini ke persamaan objektifnya tadi, fungsi objektifnya. Nah, ini fungsinya tadi. 150.000 X ditambah 100.000 Y. Fungsi objektifnya tadi. X, Y sama dengan 150.000 X ditambah 100.000 Y. Titiknya tadi kan di daerah ini dibatasi oleh titik 0,10. Maka kita tulis 0,10 dibatasi oleh 4,8. Kemudian dibatasi lagi oleh 20/3,0. Ini 20/3,0 bawah ini. Yang ini nggak masuk ya, karena ini kan cuma kena daerah merah aja. Ini cuma terkena daerah biru aja. Cari yang terkena keduanya. 0,0 tak perlu dicari, karena kan dicari adalah maksimumnya. Substitusikan X-nya ini adalah 0, Y-nya 10 ke atas, jadi 150 dikali 0 ditambah 0 dari mana? Dari 0 sini. Ditambah 100.000 dikali 10. Maka hasilnya adalah 1 juta. Yang bawah 150 dikali 4 ditambah 100.000 dikali 8. 150 kali 4 itu 300 ditambah ini 800. 800 tambah 300 itu 1.100.000. Ya, seperti itu. Ini 150.000 dikali 20/3 ditambah 100.000 dikali 0. 0 dari mana? Ini nilai Y-nya 0. Bawahnya sama dengan ini sudah 0. 150 dibagi 3 itu adalah 50.000. 50.000 dikali 2. 5 kali 2 10. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 juta. Nah, yang ditanyakan di soal tadi kan adalah nilai maksimum dari fungsi ini.
Nah, penghasilan maksimum yang ditanyakan di soal tadi. Berarti kita cari yang paling besar, maksimum. Oh, maksimum berarti yang paling besar di antara hasil-hasil yang kita dapatkan. Maka tadi yang dapatnya 1 juta, 1 juta. Nah, ini berarti 1.100.000. Kalau ditanyakan maksimum, maka cari hasil yang paling besar antara ketiga ini. 1, 2, 3. Kalau maksimum, kalau minimum cari yang paling kecil. Nah, maka hasilnya adalah 1.100.000. Ini adalah penghasilan maksimumnya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa di klik like dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.